Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali membahas tentang singa aswaja kaum muslimin, Pak Idrus Romli. Dimana di video sebelumnya kita sudah membahas ada sebuah video Pak Idrus Romli yang sepertinya sedang berada di perjalanan, di dalam mobil. Ya. Di dalam video tersebut, Pak Idrus Romli dengan seorang temannya berbicara masalah Ustadz Firanda. Dan seperti biasa yang mereka bahas tetap isu-isu Wahabi dengan segala fitnah yang mereka buat. Ya. Mereka membuat fitnah untuk menjatuhkan para asatidz salafi, untuk menjatuhkan dakwah sunnah. Ya. Padahal sebenarnya kalau orang pakai akal sehat dan kewarasan, kalau melihat obrolan dari Pak Idrus Romli ini, ya, justru Pak Idrus Romli ini sedang membongkar borok dari kelompoknya Pak Idrus Romli sendiri kaum muslimin. Ya, coba kita simak lagi videonya kaum muslimin. Yai, kata Firanda, orang ahli bid'ah itu memakai dalil setengah-setengah, Yai. Dan sebagian dibuang. Itu gimana menurut Yai? Ya, itu memang kerjaan Wahabi. Jadi Wahabi ini dalil yang sesuai hawa nafsu dipakai, yang nggak cocok hawa nafsu nggak dipakai. Contohnya, Yai? Ya banyak, misalnya ayat-ayat mutasyabihat yang nggak jelas dipakai sama Wahabi, lalu disimpulkan Abu Jahal dan Abu Lahab itu beriman dan bertauhid rububiyah. Sementara ayat-ayat muhkamat yang jelas maknanya, yang menjelaskan kalau Abu Jahal dan Abu Lahab itu kafir dan musyrik rububiyah, gak dipakai oleh mereka. Kan gitu. Nah kaum muslimin, ya, jadi kami masih tergelitik dengan statement dari Pak Idrus Romli. Ya, Pak Idrus Romli mengatakan bahwa orang-orang salafi atau orang-orang Wahabi, kata Pak Idrus Romli, mereka itu kalau memahami dalil setengah-setengah, ya, memahami dalil setengah-setengah, memakai dalil setengah-setengah. Ya, setengah mereka pakai, setengah lagi mereka buang. Bahkan disebutkan Pak Idrus Romli bahwa orang-orang yang disebut Wahabi, mereka itu memakai dalil sesuai dengan hawa nafsu. Apa yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka kerjakan. Apa yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka tidak kerjakan. Ini kan sebenarnya statement yang cocok disematkan untuk kelompoknya Pak Idrus Romli kaum muslimin. Ya, coba lihat orang-orang aswaja kaum muslimin. Mereka itu memahami dalil ya setengah-setengah. Ya. Coba kalau kita melihat dalil-dalil yang mereka gunakan untuk membela amaliyah bid'ah mereka kaum muslimin. Coba. Ya. Ketika Nabi Muhammad SAW ditanya tentang puasa Senin, ya, Nabi Muhammad SAW menjawab, hari Senin adalah hari lahirku, hari aku mulai diutus, atau hari mulai diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu di dalam hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad SAW puasa di hari Senin, ya, karena hari Senin itu hari lahirnya, hari mulai diutus, hari mulai diturunkan wahyu. Nah, ini digunakan oleh orang-orang ahlul bid'ah, kelompoknya Pak Idrus Romli, sebagai pembenaran untuk membuat perayaan Maulid Nabi. Ya. Ini kan memahaminya setengah-setengah kaum muslimin. Ya. Kalau dikatakan ini dalil sebagai pembenaran untuk merayakan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, loh, ini kan sudah ada contoh. Nabi Muhammad SAW merayakan hari lahirnya dengan puasa di hari Senin. Tapi coba kita lihat kelakuan ahlul bid'ah. Ya. Mereka malah membuat perayaan Maulid Nabi, ya, malah dengan makan-makan. Padahal Nabi Muhammad SAW merayakan dengan berpuasa. Ya, puasa di hari Senin, dan itu menjadi kesunahan. Tapi mereka justru menghindari sesuatu yang jelas-jelas secara dalil itu sunnah. Tapi justru malah mereka gunakan dalil itu untuk pembenaran acara makan-makan. Coba lihat, ya, ketika ada perayaan Maulid, apalagi perayaan di hari Senin, mereka puasa apa makan-makan? Mereka makan-makan. Coba, jadi yang menggunakan dalil itu sesuai dengan hawa nafsu, ini orang yang dituduh Wahabi apa orang aswaja? Coba. Dan ini ada yang lebih parah kaum muslimin, kelakuan orang-orang aswaja, ya. Kelakuan orang-orang aswaja.
Dan ini jelas hasil dari memahami dalil, mengamalkan dalil sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ya. Jadi kalau ada dalil meskipun sahih, kalau praktek pengamalan dari Nabi Muhammad SAW dari para sahabat tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, maka mereka rubah-rubah. Bagaimana caranya? Dalilnya ada, ya. Kemudian mereka mengamalkan sesuai dengan kemauan mereka. Ya, coba kaum muslimin. Ya, ini ada satu video dari channel Dodi Sefriadi. Ya, kita lihat videonya kaum muslimin. Ini ada satu video atau beberapa video lah ya, yang saya sendiri bingung mau menjelaskannya ini bagaimana. Coba saya tampilkan dulu aja. Teman-teman silahkan tulis di kolom komentar apa komentar teman-teman tentang video ini. Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, rahmat bagi wahai kaum muslimin muslimat, sampaikan salawat salam di langit. Oke, masih ada lagi video lainnya. Anda coba lihat nih ya. Rahmat bagi purnama di tengah malam gelap gulita, Nabi Muhammad bagai pelita, cahayanya di atas cahaya. Wahai kaum muslimin muslimat, sampaikan salam semuanya. Hey hey, ada matahari bersinar. Ada. Nah, coba kaum muslimin ya. Orang-orang seperti ini asalnya dari mana kaum muslimin? Coba. Apa dari Wahabi? Apa dari jamaahnya Ustadz Firanda? Ustadz Syafiq Riza Basalama? Ustadz Khalid Basalama? Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafizahullah Ta'ala? Apa ada jamaah mereka yang kelakuannya seperti ini kaum muslimin? Coba ya. Cobalah dipikir dengan akal sehat dan kewarasan kaum muslimin. Coba. Hah? Ada nggak dalilnya bersolawat? Ada. Banyak. Baik dari Al-Quran, dari hadis. Ya. Dan insya Allah tidak ada satupun kaum muslimin yang menolak adanya perintah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau ada kaum muslimin yang mengatakan tidak ada perintah bersolawat, maka jelas itu berpemahaman sesat. Ya. Karena di dalam Al-Quran perintahnya jelas. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jelas. Perintahnya jelas. Di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersolawat kepadanya 10 kali. Dan masih banyak dalil-dalil tentang perintah bersolawat. Ya, keutamaan bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW. Dan dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang kaum muslimin mengamalkan solawat, mengamalkan mereka. Tapi apakah tata cara bersolawat yang seperti itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, bahkan Imam Syafi'i yang katanya orang-orang ya, ngasam Jawa pengikut Imam Syafi'i. Coba, pernah Imam Syafi'i ngundang biduan kemudian bersolawat? Coba, goyang-goyang seperti itu kaum muslimin ya. Coba, itu kelakuan siapa kaum muslimin? Dan sebenarnya kalau mau membongkar tentang ya bagaimana pemahaman orang-orang Pak Idrus Romli, ya orang-orangnya Pak Idrus Romli tentang masalah syariat Islam, tentang dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Banyak sekali dalil-dalil yang mereka pahami ya dengan akal dan hawa nafsu mereka. Dan kalau ada sebuah amaliyah yang gak ada dalilnya, ya, demi membela amaliyah-amaliyah mereka, ya mereka ngarang dalil. Ya, jadi sebenarnya Idrus Romli ini sedang ya membongkar boroknya sendiri kaum muslimin ya. Ini ya, kalau Pak Idrus Romli dan CS-nya mikir ya, akalnya sehat, waras, mereka akan malu melihat video yang seperti ini kaum muslimin ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.